down, yeah. I've been feeling I've been. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reta Damayola dari kelas C10 Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 101211492. Untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah manajemen operasional, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen kualitas produk. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya menjelaskan secara singkat tentang manajemen operasional. Manajemen operasional adalah bentuk pengelolaan secara menyeluruh dan optimal terhadap suatu tenaga kerja, barang-barang seperti mesin atau peralatan dan bahan mentah apa saja yang sekiranya bisa dijadikan suatu produk atau jasa yang biasa diperjualbelikan. Di dalam materi manajemen kualitas produk, ada 5 materi yang akan disampaikan. Yang pertama itu adalah definisi kualitas dan dampak positif dari kualitas. Yang kedua ada jenis pelanggan dan contohnya. Yang ketiga itu ada reaksi berantai Deming. Yang keempat ada komponen kualitas. Yang kelima ada pentingnya kualitas untuk keselamatan suatu produk. Apa itu kualitas produk? Kualitas produk merupakan pergerakan kepuasan pelanggan yang pertama dan kualitas produk ini adalah dimensi yang global. Kualitas produk juga merupakan suatu hal yang penting dalam menentukan pemilihan suatu produk oleh konsumen. Produk yang ditawarkan haruslah suatu produk yang benar-benar teruji dengan baik mengenai kualitasnya. Karena bagi konsumen yang utama adalah kualitas dari produk itu tersendiri. Definisi kualitas menurut Putri dan Prasetyo tahun 2016, pengertian kualitas akan terus berevolusi seiring dengan jalannya pertumbuhan dan kedewasaan profesi yang berkaitan dengan kualitas. Tidak ada satupun konsultan atau pelaku bisnis yang setuju pada satu pengertian kualitas yang universal. Adapun beberapa pendapat para ahli tentang pengertian dari kualitas. Ada kesempurnaan, ada konsistensi pada pengurangan limbah, ada kecepatan pengiriman, ada ketaatan dan peraturan prosedur, ada penyediaan produk yang baik dan bermanfaat, ada memuaskan pelanggan, dan ada pelayanan. Adapun dampak positif dari kualitas, yang pertama itu meningkatkan sumber daya manusia, yang kedua itu dapat meningkatkan produksi, dan yang ketiga itu kesempatan wirausaha itu semakin luas. Jenis-jenis pelanggan. Jenis pelanggan itu ada 3. Yang pertama itu ada pelanggan internal. Contoh dari pelanggan internal ini yaitu bagian pembeli, produksi, rekrutmen karyawan, pembayaran gaji, dan karyawan. Yang kedua itu ada pelanggan eksternal. Contoh dari pelanggan eksternal ini adalah seorang ibu-ibu rumah tangga yang selalu membeli berbagai kebutuhan setiap bulannya. Dan yang terakhir itu ada pelanggan perantara. Contohnya itu adalah penjual koran dan toko-toko buku. Yang selanjutnya ada reaksi berantai Geming, di mana pertama kita harus memperbaiki kualitas dari barang kita tersendiri, kemudian direduksi biaya, kemudian peningkatan produktivitas. Nah, ketika sudah reduksi biaya dan peningkatan produktivitas ini, maka harganya akan menjadi kompetitif. Nah, ketika harga sudah kompetitif, maka kita bisa memasarkan atau memperluas pasar jangkauan kita, bisa seperti di e-commerce, marketplace seperti itu, ataupun di offline store. Kemudian ketika telah melakukan perluasan pasar, kita harus tetap fokus dalam bisnis. Nah, ketika bisnis kita ini telah menjadi besar gitu, tentu saja kita akan membutuhkan banyak tenaga kerja. Maka ini akan meningkatkan kesempatan tenaga kerja, dan kemudian akan melakukan peningkatan ROI atau Return of Investment. Pentingnya kualitas untuk keselamatan produk. Kualitas menjadi kunci utama agar produk dikenal dan dipercaya masyarakat luas. Jika ingin meningkatkan kualitas loyalitas ke level yang lebih tinggi, pastikan Anda meningkatkan kualitas terlebih dahulu, baik kualitas produk maupun kualitas di pelayanan. Jadi dapat disimpulkan dari materi manajemen kualitas produk, dapat disimpulkan bahwa jika ingin produk kita lebih dikenal dan lebih disukai dan diminati oleh banyak lapisan masyarakat, tentu kita harus menjaga kualitas yang ada pada produk kita tersebut. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata ataupun salah rasa, mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.